Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan cara menguji atau menganalisis data menggunakan analisis Spearman Rank. Nah, syarat yang harus dipenuhi ketika menggunakan Spearman Rank itu adalah datanya bersifat kategorik, ya. Jadi bersifat variabel-variabelnya itu memiliki kategori-kategori, misalnya baik, cukup, kurang, atau tinggi, sedang, rendah, seperti itu ya. Jadi bukan angka atau numerik yang murni gitu. Nah, sekarang di sini saya sudah memiliki pengetahuan, variabel pengetahuan dan perilaku. Judulnya seperti ini. Hubungan pengetahuan dengan perilaku kesehatan masyarakat, seperti itu ya. Kemudian variabel pengetahuan ini mempunyai kategori, 3 kategori, tinggi, sedang, dan rendah. Dengan skor-skornya atau range-nya. Kemudian untuk perilaku, itu ada perilaku baik, cukup, dan kurang. Ya, ini skor-skornya seperti ini. Nah, sementara di sini kita masih memiliki data numerik, belum kita transformasi ke data kategorik gitu ya. Jadi, pertama-tama kita harus melakukan transformasi data dulu, melakukan transformasi skor-skor yang kita peroleh ini ke dalam kategorik, sehingga nanti dari skor-skor inilah bisa ditemukan pengetahuan tinggi, sedang, rendah, atau perilaku baik, cukup, kurang gitu ya. Nah, pertama-tama kita pilih menu transform, kita klik pada record into different variables. Kemudian kita masukkan variabel pengetahuan. Kita ubah pertama di sini pengetahuan, kategori pengetahuan gitu ya. Change, klik old and new values. Kemudian kita klik pada pilihan range ini. Nah, kita lihat di sini untuk pengetahuan. Ada chat WhatsApp. Untuk yang pengetahuan itu ini saya kasih kode ya. Ini saya kasih kode 1. Ini saya kasih kode 2, ini saya kasih kode 3. Kemudian sama, ini juga kode 1, kemudian ini kode 2, ini kode 3. Nah, ini nanti kode-kode ini untuk memudahkan kita dalam merubah values-nya, gitu ya. Nah, di sini kita kembali ke SPSS. Di range-nya kita pertama-tama mau masukkan yang mana dulu? Misalnya saya masukkan rendah. Rendah itu skornya range-nya 0 sampai 7. 0, tuliskan 0 di sini 7, kemudian value-nya 1, kodenya 1 ya, kita sesuaikan kodenya 1, kemudian sedang itu 8 sampai 13. Ini kita klik add dulu. Kemudian 8 sampai 13 kita value-nya 2. Kemudian berikutnya tinggi 14 sampai 20. 14 sampai 20 kodenya, value-nya 3. Kemudian klik add. Klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah memiliki variabel baru namanya kategori pengetahuan. Cuma di sini kan masih berbentuk kode atau codingnya ya, 1 2 3 sesuai ini tadi ya, 1 2 3 gitu ya. Nah, tugas kita adalah merubah ini. Angka-angka ini, kode-kode ini menjadi kategori. Masuk ke variable view, ini kita nolkan desimalnya. Di values kita tuliskan 1 sesuai tadi ya. 1 itu apa? Rendah. Tuliskan rendah. Di 1 value-nya labelnya rendah. Kemudian add, lalu selanjutnya 2 itu sedang. 2 itu sedang. Kemudian add. Yang ketiga adalah tinggi. Add. Kita klik OK. Lalu kita masuk ke data view. Kita lihat, di sini sudah berubah, teman-teman. Kalau belum berubah angkanya, misalnya masih seperti ini. Masih seperti ini ya, meskipun sudah diubah di values-nya, masih seperti angka gini ya, masuk di menu view, lalu centang pada pilihan value labels. Oke. Setelah itu, kita menemukan kategorinya berdasarkan skor ini. Ya, contoh misalnya rendah. Rendah skor 6 ya. Kita lihat, rendah kan range-nya 0 sampai 7. Ya, berarti 6 otomatis masuk di rendah. Itu juga dengan 7 masih masuk kategori rendah, dan lain begitu. Oke, selanjutnya kita transform lagi yang variabel perilaku. Transform, kemudian record into different variable. Ini kita reset. Kemudian kita masukkan perilaku.
tulis cat perilaku, kategori perilaku, lalu change, klik Alt and New Values, lalu dicentang pada pilihan atau pilih pada pilihan range, lalu kita lihat, kita masukkan dari yang paling terendah, kurang, 1 sampai 10, 1 sampai 10, value-nya 1, add, kemudian yang kedua itu cukup 11 sampai 20. 11 sampai 20 kode 2. Klik add. 21 sampai 30 itu kodenya 3 atau value-nya 3. Add, kemudian klik continue. Lalu klik OK. Di sini kita sudah mempunyai variabel baru lagi namanya cat perilaku. Nah, tugas selanjutnya adalah merubah kode-kode ini menjadi kategori. Masuk ke variable view, klik desimalnya dinolkan, kemudian ini value-nya masukkan 1, itu 1 tadi apa? Kurang ya, 2 cukup, 3 baik, 1 itu kurang, 1 kurang, 2 itu cukup, 3 itu baik. Klik add, kemudian OK. Nah, selanjutnya ini kita sudah memperoleh kan data-datanya, apa kategorinya. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian hipotesisnya menggunakan analisis Spearman rank. Kita masuk ke analyze, kemudian kita pilih yang correlate bivariate. Masukkan yang kategori ya, yang data sudah ditransform tadi, kategori pengetahuan sama perilaku. Masukkan, centang pada ini hilangkan, centang pada pilihan Spearman rank. Spearman ini, kemudian ini biarkan defaultnya seperti ini, kemudian klik OK. Kita lihat teman-teman sebentar, masih loading. Nah, ini di sini kita lihat bahwa di tabel korelasi pada nilai signifikansinya to tail itu nilai signifikansinya sebesar 0,840 ya. Artinya apa? Artinya bahwa variabel pengetahuan ini itu tidak berhubungan dengan perilaku. Ya, variabel pengetahuan tidak memiliki hubungan dengan perilaku kesehatan. Nah, kekuatan hubungannya berapa? Sebesar 0,038. Ini termasuk kategori rendah. Kategori rendah ya, koefisien korelasinya seperti itu. Ya, gitu teman-teman yang bisa saya sampaikan secara singkat video ini terkait dengan bagaimana cara menganalisis Spearman rank menggunakan data kategorik seperti itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.